Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu topik yang belakangan ini sedang viral, yaitu kontroversi tentang persepuluhan. Nah, saya akan bahas khusus ada seorang hamba Tuhan atau pendeta yang bernama Pendeta Wignyo Tanto yang dalam akun YouTube-nya sering sekali membahas topik-topik yang tanda kutip menentang praktek-praktek persepuluhan. Ya, saya sudah nonton satu atau dua videonya dan memang di situ dia bertujuan untuk mengoreksi hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang melakukan kesalahan atau mempraktekkan persepuluhan dengan cara-cara yang tidak alkitabiah atau keliru. Tetapi dalam cara penyampaiannya saya melihat justru ada inkonsistensi yang bisa menimbulkan mispersepsi, ya. Nah, dia pernah dalam satu video yang berjudul Perpuluhan atau Investasi, ya, di situ dia membahas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang persepuluhan. Kemudian dia katakan bahwa ya, semua praktek persepuluhan yang di perjanjian lama itu ya tanda kutip tidak bisa kita tiru, ya, atau tidak cocok untuk hari ini, ya. Contoh misalnya dia katakan bahwa persepuluhan Abraham itu tidak bisa kita tiru karena Abraham memberikan persepuluhan dari hasil rampasan. Saya cuma mau tanya kepada Bapak Ibu semua, apakah apa yang dilakukan Abraham itu bisa menjadi teladan buat kita? Ada yang mau niru Abraham? Rampasan perang, nyuri, lalu bayar persepuluhan. Kemudian yang kedua, dia juga katakan bahwa demikian juga persepuluhan Yakub tidak cocok, tidak relevan karena itu persepuluhan yang transaksional. Kalau Tuhan melindungi aku, Tuhan menyertai aku, maka aku akan memberikan 10%. Coba perhatikan Bapak Ibu. Yakub bermimpi bahwa Tuhan hadir. Lalu Yakub bernasar, kalau engkau tolong aku, engkau kasih makan aku, dan aku nanti sampai rumah selamat, kau akan kujadikan Allahku. Bahkan yang kau berikan semua itu kubagi lagi 10%. Saya mau tanya lagi, apakah ini teladan yang baik? Begitu juga dengan persepuluhan suku Lewi. Dia katakan bahwa kita kan bukan suku Lewi, tidak berhak menerima persepuluhan. Yang pertama, persepuluhan kepada suku Lewi. Ayo, siapa yang jadi suku Lewi? Ada? Emangnya kita suku Lewi? Demikian juga dengan kitab Maleakhi. Dia katakan bahwa di situ Tuhan bukan sedang menjanjikan berkat. Tuhan sedang menegur orang Israel karena tidak jujur atau tidak setia di dalam memberikan persepuluhan. Ayat 9-nya, kamu telah kena kutuk. Ini Nabi Maleakhi menegur Israel. Jadi kita jangan pakai ayat 9, ayat 10, ayat Maleakhi ini untuk memancing berkat. Salah. Ini lagi Maleakhi lagi marahin Israel, kamu nih. Ya, demikian juga dengan perjanjian baru dalam Matius 23:23, dia katakan bahwa itu bukan petunjuk untuk mempraktekkan persepuluhan. Ini bukan dasar memberikan persepuluhan, ini Tuhan Yesus sedang marah. Kamu itu bayar persepuluhan, tapi yang lebih penting kau abaikan, kamu nggak lakukan gitu loh. Nah, jadi dasarnya bukan begini. Tuhan tidak melarang persepuluhan loh ya, jangan salah ya. Tuhan Yesus tidak melarang persepuluhan. Tapi Tuhan marah kalau orang bayar persepuluhan lalu yang lebih penting kau nggak lakukan. Artinya, tetap lakukan persepuluhan, tetapi jangan mengabaikan yang terpenting, yaitu pengajaran firman Tuhan yang sehat dan benar. Jadi saya melihat di sini ada inkonsistensi. Dia begitu membahas di perjanjian lama bahwa semua itu tidak bisa dijadikan dasar atau basic dengan alasannya masing-masing seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu kalau tidak dilarang, dasar pijakannya itu apa gitu? Kalau semua yang di perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah dimentahkan tadi. Itu ya. Nah, kemudian dalam satu perjalanan ziarah ke Israel, ya, dia juga membuat sebuah video. Dia katakan bahwa saya sudah tanya rabi-rabi di sini, ya. Rabi-rabi di sini katakan bahwa praktek persepuluhan itu sudah tidak ada lagi. Shalom saudara.
Selamat pagi. Saya sedang ada di lokasi Bait Allah yang dahulu. Di sini ada tembok bagian barat yang sering disebut orang tembok ratapan. Inilah kompleks Bait Allah. Barusan saya cek dengan informasi yang bisa dipercaya dengan para rabi soal persepuluhan. Ternyata persepuluhan itu tidak ada lagi, saudara. Persepuluhan itu dilakukan dahulu di Bait Allah kepada suku Lewi. Setelah itu tidak pernah ada lagi persepuluhan sampai hari ini. Kalau saudara tidak percaya, cek sendiri kepada para rabi. Nah, kalau segala sesuatu prinsip kebenaran Alkitab itu harus atas rekomendasi para rabi atau persetujuan ACC para rabi, itu bahaya, bisa murtad ya. Pulang-pulang dari Israel bisa murtad, ya kan? Coba sekalian tanya kepada para rabi itu, apakah Yesus itu Tuhan? Rabi-rabi itu tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau tiba-tiba mereka katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, apakah kemudian juga kita murtad batal percaya pada Yesus? Oke, jadi kesimpulannya seperti apa? Menurut saya ya, dan menurut firman Tuhan ya, persepuluhan harus tetap dilaksanakan, hanya pengelolaannya harus dengan cara benar. Yang pertama, rekomendasi saya adalah ya, persepuluhan itu tetap dilakukan, tetapi tidak untuk personal pendeta. Kemudian yang kedua adalah di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua itu dibawa ke rumah Tuhan, ke Bait Allah pada waktu itu. Ya, berarti persepuluhan itu dibawa ke kas gereja lokal di mana kita berjemaat, bukan kemana-mana gitu ya. Di mana kita berjemaat, lalu dikelola untuk apa? Dikelola untuk gaji pendeta. Jadi pendeta itu digaji ya dari pengelolaan persepuluhan itu. Kemudian juga untuk biaya operasional, misalnya ada pekerja full-timer di gereja juga hidup dari persepuluhan itu. Jadi bukan untuk personal pendeta saja. Kemudian juga dikelola untuk fakir miskin, yatim piatu, janda-janda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga yang ketiga, pendeta sendiri memberi persepuluhan dari gaji yang diterima itu. Jadi semua mempraktekkan persepuluhan. Ya, kenapa? Karena persepuluhan ini adalah bentuk iman. Kenapa Tuhan mengutuk orang Israel dalam kitab Maleaki? Karena mereka tidak jujur, ya, tidak membayar persepuluhan yang harusnya mereka bayar, ataupun kalau mereka ngasih bukan yang terbaik, gitu kan? Makanya Tuhan tekankan, kamu sudah mengambil sepersepuluhan yang harusnya kamu bayar, makanya kamu terkutuk, ya. Nah, jadi itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Ya, kemudian persepuluhan itu juga melawan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan atau melawan kekhawatiran manusia. Bukankah kita masih punya 90%? Kenapa ngasih 10% aja setengah mati gitu loh? Itu berarti kan ada problem di dalam iman kita gitu. Kita masih punya 90% dan ngasih yang 10% begitu sulit, takut, perhitungan, ngasih yang asal-asalan gitu ya. Ya, jadi itu adalah melawan kekhawatiran manusia dan ketidakpercayaan manusia. Kemudian juga persepuluhan itu melawan ketamakan keserakahan. Tuhan hanya minta 10%, dia makan semuanya. Itu ketamakan dan keserakahan. Ya, dan juga persepuluhan itu adalah bentuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kemudian yang perlu dihindari adalah memberi persepuluhan dengan transaksional. Aku beli 10%, Tuhan pasti ganti 30, 60, 100 dan sebagainya. Itu yang tidak boleh dihindari dalam gereja, transaksional. Jangan mengiming-imingi, ya, selayaknya investasi. Itu perlu juga dihindari. Ya, karena itu bisa menyebabkan motivasi yang salah ketika umat beribadah. Ya, carinya adalah berkat dan bukan memperbaiki hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi kitab atau firman Tuhan dalam Maleaki 3 ayat 10 sampai 12. Situ sangat jelas ya, dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, bukan kepada personal.
ya, ke perbendaharaan kas gereja, supaya ada persediaan makanan di rumahku, supaya ada biaya operasional untuk full timer di sana. Kemudian Tuhan sendiri yang katakan, ujilah aku. Karena apa? Karena orang Israel mau ngasih 10% aja takut, khawatir kekurangan, takut nggak cukup untuk dia. Sampai Tuhan harus berkata bahwa tes aku dong. Kalau nggak percaya bahwa aku bisa memberkati kalian, coba ngasih 10% aja. Apakah aku tidak akan memberkati kalian melimpah-limpah? Masih nggak percaya kan? Jadi persepuluhan itu melawan ketamakan, keserakahan, ketidakpercayaan, dan ketakutan manusia. Ya. Nah, jadi Tuhan sendiri yang katakan bahwa ujilah aku. Dan dia berjanji bahwa dia akan sendiri akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat, menghardik belalang pelahap, ya, dan seterusnya. Dan dikatakan bahwa maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat. God bless.